Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuril Mukid dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas mengelola data agar bisa memenuhi keperluan informasi yang diperlukan oleh seluruh stakeholder. Manajemen data akan memastikan seluruh data secara aktual, akurat, aman, dan juga tersedia untuk semua pihak yang memiliki kepentingan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa mengumpulkan, menyimpan, dan juga menggunakan data secara aman, hemat biaya, dan juga lebih efisien. Praktik manajemen data. Yang pertama, mengidentifikasi data perusahaan. Menemukan data perusahaan akan memungkinkan seluruh tim data scientist menelusuri dan juga mencari berbagai kumpulan data tersebut bisa digunakan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. 2. Mengembangkan data science environment. Dengan adanya data science environment membuat pekerjaan terotomatisasi pada transformasi data serta menyederhanakan pembuatan dan evaluasi model data perusahaan. Yang ketiga, teknologi autonomous untuk meningkatkan kinerja. Data atau autonomous memanfaatkan penggunaan teknologi AI serta machine learning agar bisa terus memonitor query database serta memaksimalkan indeks saat suatu query berubah. Yang keempat, mengetahui persyaratan kepatuhan. Menemukan data dengan menggunakan tools baru untuk mengidentifikasi koneksi yang harus dilacak, dideteksi, dan dimonitor untuk setiap jenis kepatuhan yang baru. 5. Menggunakan query layer agar bisa mengelola berbagai bentuk penyimpanan data. Teknologi baru akan memungkinkan repositori manajemen data untuk bisa bekerja sama. Pendekatan database. Pendekatan database memberikan suatu deretan ciri yang mengatasi kelebihan data, inkonsistensi, tidak dapat diakses, dan ketidakluasan dari pendekatan berorientasi flat file. Ciri-ciri pendekatan database. Yang pertama, independensi data. Yang kedua, standarisasi data. Yang ketiga, pemasukan dan penyimpanan data. Yang keempat, integrasi data-data. Yang kelima, kepemilikan data. Dan 6, manajemen data. Database Management System. Database Management System adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengolah suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama penggunaan database management system dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. Ada dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan database management system, yaitu Data Definition Language, digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan, mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks, maupun mengubah tabel. Yang kedua, Data Manipulation Language, digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada suatu database. Data warehouse. Data warehouse adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Dalam istilah yang lebih komprehensif, ini merupakan pandangan gabungan dari repositori data fisik atau logis yang dikumpulkan dari berbagai sistem. Fungsi data warehouse yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan perusahaan tidak lagi harus membuat keputusan bisnis yang penting berdasarkan firasat dan data yang terbatas. Salah satu fungsi data warehouse ialah menyimpan fakta dan statistik yang kredibel, dan pembuat keputusan akan dapat mengambil informasi berdasarkan kebutuhan pribadi. Yang kedua, cepat dan mudah mengakses data. Fungsi data warehouse bagi perusahaan selanjutnya adalah cepat dan mudah mengakses data. Kecepatan adalah faktor penting yang membuat berada di atas pesaing. Yang ketiga, kualitas dan konsistensi data. Karena data warehouse merupakan informasi dari sumber yang berbeda dan mengubahnya menjadi format tunggal dan banyak digunakan, departemen perusahaan akan menghasilkan hasil yang sejalan dan konsisten satu sama lain. Keempat, menyediakan historical intelligence. Dan data warehouse menyimpan sejumlah besar historical data atau data historis sehingga dapat menganalisis periode dan tren waktu yang berbeda untuk membuat prediksi bisnis di masa datang. 5. Menghasilkan ROI tinggi.
Return on investment adalah rasio antara laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari investasi beberapa sumber daya. Return on investment yang tinggi berarti keuntungan investasi menguntungkan. Data governance. Data governance adalah istilah payung untuk mengumpulkan praktik, kebijakan, proses, peran, standar, dan metrik yang didedikasikan untuk membantu organisasi dalam mewujudkan tujuannya menggunakan informasi yang efisien dan praktis. Data governance mengolah ketersediaan, integritas, keamanan, dan kegunaan semua data yang berada di sistem perusahaan. Tujuan data governance. Yang pertama, memastikan perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang percaya diri dan konsisten berdasarkan data yang andal. Yang kedua, meningkatkan keamanan data dengan menetapkan parameter kepemilikan data dan tanggung jawab terkait. Yang ketiga, memonetasi data untuk meningkatkan keuntungan. Yang kelima, memenuhi persyaratan peraturan dan menghindari tindakan hukuman seperti denda dengan mendokumentasikan garis keturunan aset data dan kontrol akses terkait data, termasuk menerapkan persyaratan kepatuhan. Yang kelima, menetapkan aturan yang konsisten untuk penggunaan data. Yang keenam, mengurangi biaya yang berlebihan. Yang ketujuh, meningkatkan nilai keseluruhan data. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal. Knowledge management. Knowledge management adalah serangkaian alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Secara umum, tujuan dari knowledge management adalah guna meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Dengan adanya manajemen pengetahuan ini, semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait bisnis atau operasi yang dilakukan secara lebih dalam. Elemen utama dalam knowledge management. Elemen pertama adalah mempunyai sifat diskrit, yang mana tidak mempunyai arti bila tidak diproses, termasuk di dalamnya jenis data seperti kata, angka, kode, tabel, sampai basis data tertentu. Elemen kedua adalah data yang sudah diproses, dengan menghubungkan satu elemen dengan elemen yang lainnya sehingga akan mempunyai arti. Informasi tersebut bisa berupa konsep, gagasan, ide, kalimat, ataupun cerita yang sangat sederhana. Elemen yang ketiga adalah serangkaian informasi yang terorganisir terkait suatu bidang khusus yang lebih mudah untuk dimengerti. Pengetahuan ini mencakup kerangka kerja yang konseptual, fakta, cerita kompleks, teori, dan aksioma. Elemen terakhir adalah hasil terapan dari pengetahuan yang mampu dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, seperti paradigma, buku, tradisi, sistem, filosofi, prinsip, dan kebenaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.